calon guru penggerak Angkatan 5 Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Unit kerja saya di UPTD SDN 05 Susun. Nah, Halo, Assalamualaikum. Nama saya Agustina Laila. Saya CGP, calon guru penggerak Angkatan 5 dari Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Saya berasal dari UPTD SMP Negeri 5, Sungai Tanah. Terima kasih. Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Indah Setia Astuti. Saya calon guru penggerak Angkatan 5 Kabupaten Labuhan Batu Selatan, unit kerja UPTD SMP Negeri 2 Kota Pinang. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu-ibu. Selamat siang, Ibu. Bagaimana kabarnya siang ini? Alhamdulillah sehat, bahagia, gembira, alhamdulillah. Ibu mau melakukan coaching ya hari ini? Ya, Bu. Dan Bu Indah sebagai coachnya. Ya, Bu, saya sebagai coach. Oke. Ibu ingin saya membantu mengembangkan kompetensi yang mana, Bu? Kompetensi mendengarkan aktif. Oke, mendengarkan aktif. Bagian mana nanti Ibu inginkan untuk saya amati, Bu? Bagian ketika saya memberikan pertanyaan kepada Bu Suci, apakah pertanyaan saya itu sudah sesuai dengan menurut pertanyaan atau belum? Oke. Bisa kita mulai, Bu? Bisa, Bu. Coachingnya? Bisa. Selamat siang, Bu Suci. siang Bu Indah. Terima kasih ya, Bu, sudah meluangkan waktunya siang ini. Ya, sama-sama Bu, saya juga terima kasih. Kita akan coaching sebentar nih, Bu. Kira-kira apa nih yang ingin Ibu sampaikan? Saya ingin menyampaikan masalah aksi nyata saya atau penerapan dari materi-materi yang saya dapatkan sebagai seorang calon guru penggerak di sekolah saya. Ya, Bu, terus? Jadi kan gini Bu, saya sebagai seorang guru HI, jamnya itu kan tidak sama seperti guru kelas. Jadi saya hanya memiliki 2 atau 4 jam maksimalnya dalam seminggu untuk bisa masuk ke ruang kelas. Sementara kan kalau kita ingin menerapkan aksi nyata itu secara maksimal, saya butuh jam lebih ya, atau saya seperti kelas fokus lah Bu, supaya bisa menerapkan aksi nyata saya. Baik, jadi sekarang ceritanya Ibunya lagi bingung, tidak memiliki kelas yang bisa Ibu jadikan kelas fokus untuk Ibu lakukan aksi nyata di sekolah gitu ya, Bu? Iya Bu, seperti itu. Karena ini percakapan singkat ya, Bu, apa yang ingin Ibu dapatkan di akhir pembicaraan kita nanti? Ya, seperti ini Bu, walaupun saya bukan sebagai seorang wali kelas, hanya sebagai guru mata pelajaran, saya ingin ada waktu supaya saya bisa menerapkan aksi nyata saya secara maksimal, secara baik di sekolah, supaya saya bisa menunjukkan kepada rekan-rekan, karena kan kita sebagai calon seorang guru penggerak, sebagai motivator juga nih buat rekan-rekan yang lain di sekolah. Jadi saya butuh waktu yang maksimal agar bisa menerapkan aksi nyata saya Bu. Berarti Ibu ingin menerapkan aksi nyata Ibu walaupun Ibu tidak wali kelas. Iya seperti itu. Terus gimana caranya gitu ya, Bu? Iya. Ibu tetap bisa menerapkan aksi nyata itu walau tidak memiliki kelas fokus gitu ya, Bu? Iya, seperti itu. Oke, buat Ibu aksi nyata yang baik itu yang seperti apa sih, Bu? Seperti ini Bu, kalau menurut saya ya Bu, aksi nyata yang baik itu setelah saya memahami materi di modul pembelajaran yang saya dapatkan dari pelatihan sebagai seorang guru penggerak, saya dapat menerapkannya di sekolah seperti membuat keyakinan kelas, menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Pokoknya apa yang kita dapat di pelatihan itu kita terapkan secara maksimal di sekolah, terutama di kelas sama anak-anak. Berarti ingin menerapkan ilmu dan langsung praktek di dalam kelas gitu ya? Seperti itu. Jadi Bu, sekarang Ibu menerapkan aksi nyata Ibu itu bagaimana, Bu? Sekarang Bu, karena waktunya singkat ya, saya hanya ada 4 jam dan sekali masuk itu hanya 2 jam. Ya kadang-kadang saya itu minjam lesnya teman, dan itu pun tidak maksimal gitu, karena saya tidak bisa
ya, seperti terbatas dengan waktu seperti itu, Bu Indah. Jadi sewaktu ibu minjam les teman ibu itu keberatan nggak? Tidak, Bu, malah terkadang mereka itu malah senang membantu saya untuk melaksanakan aksi nyata saya, itu terlibat, Bu. Nah, karena mereka merasa banyak juga belajar dari hal-hal yang saya buat itu ya. Kalau sekarang ini ibu dikasih satu kelas fokus untuk ibu bisa menerapkan aksi nyata ibu, apa nih yang mau ibu lakukan? Saya akan membuat seperti yang saya sampaikan tadi, Bu, yang saya pelajari selama pelatihan calon guru penggerak, membuat keyakinan kelas, pembelajarannya itu berdiferensiasi, lalu saya menerapkan konsep pembelajaran sesuai pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara lah kan, Bu. Artinya kita membuat keyakinan atau kebijakan itu, dan kebijakan itu kegiatan itu bisa kita kontrol, kita pantau secara kontinu, tidak hanya sebatas saya ketika masuk sudah selesai saya tinggalkan, jadi nggak maksimal hasilnya. Oke, jadi ibu ingin buat keyakinan kelas dan bisa mengontrol pelaksanaannya setiap hari, gitu ya Bu? Iya, seperti itu. Ada lagi nggak yang buat ibu ingin memiliki kelas fokus atau kelas khusus? Ada, Bu, yang pastinya saya ingin melihat perkembangan anak didik saya, karakternya, karena kan memang di Merdeka Belajar ini kita kan inginnya menciptakan kultur belajar Pancasila, jadi karakter itu ingin saya lihat secara maksimal, saya kontrol, saya dampingi, dan itu terwujud, Bu. Oke, kapan ini ada rencana mau melaksanakan aksi nyata lagi? Minggu ini lah, Bu, kalau bisa dikasih kelas lebih cepat lebih baik, Bu. Jadi ibu mau membuat keyakinan kelas yang seperti apa nih? Kalau keyakinan secara terperinci seperti ini, Bu, di kelas kalau saya ini udah dikasih kelas fokus setiap pagi, mungkin nanti kegiatan anak di pagi hari melaksanakan piket seperti membersihkan pekarangan, menyapu halaman, baru berdoa sebelum dan sesudah belajar, setelah itu bersikap sopan terhadap guru, hadir datang tepat waktu, dan selalu mengerjakan tugas juga sesuai yang dikasihkan oleh ibu dulu kan, dan menjaga kebersihan, Bu, tidak membuang sampah sembarangan, dan tidak berkelahi dengan teman-temannya, selalu bersikap sopan santun, itu mungkin, Bu. Aduh, sayang sekali waktunya udah mau habis nih Bu Suci. Iya, Bu. Di titik ini apa yang Bu Suci dapat dari percakapan kita? Ya, dari percakapan ini sangat membantu saya sih, Bu, untuk membuat aksi nyata ataupun praktek langsung saya sebagai calon seorang guru penggerak di kelas atau di sekolah saya, Bu. Yang nantinya saya harapkan itu membuat atau memberikan dampak positif bagi guru-guru lain, dan mereka juga semangat untuk menjadi calon seorang guru penggerak, Bu. Oke, baiklah Bu Suci, terima kasih banyak loh. Saya ingin minggu depan kita bisa bertemu lagi ya Bu. Kemudian saya ingin tahu Bu Suci sudah mendapatkan kelas fokus atau belum untuk rencana aksi nyata Ibu berikutnya. Iya, Bu. Semoga aksi nyatanya lancar ya Bu Suci. Amin. Semoga ya, Bu Indah. Saya berharapnya juga seperti itu. Terima kasih banyak Bu Suci. Sama-sama, Bu Indah. Baik Bu, memang coaching ini sangat membantu untuk menyelesaikan solusi kita. Jadi berdasarkan hasil observasi yang saya lihat tadi, saya melihat orang ibu sudah melakukan proses coaching secara virtual oleh kita. Saya rasa sudah sangat baik antara coach dan coachingnya. Jadi mungkin hanya ini yang bisa saya amati. Semoga Bu Suci dapat melaksanakan apa yang Ibu inginkan. Terima kasih Bu. Assalamualaikum ibu-ibu semua. Waalaikumsalam Bu. Selamat siang, apa kabar semuanya? Siang Bu, kabar baik alhamdulillah. Ya, alhamdulillah ya, kita masih dalam keadaan baik. Pastinya bahagia ya, semangat ya ibu-ibu. Semangat. Ya ibu-ibu, di siang ini ibu-ibu ingin melakukan kegiatan coaching ya.
Iya Bu. Iya. Siapa coachnya Bu? Saya. Oh iya, Bu Agus ya. Iya Bu. Nah, jadi di sini Bu Agus sebagai coachnya, Iya. Bu Indah sebagai coachee. Ya Bu Agus, di sini Ibu kan sebagai coach. Jadi Ibu ingin saya membantu Ibu untuk mengembangkan kompetensi yang mana? Di sini saya memakai kompetensi mendengarkan aktif. Oh, berarti Ibu ingin mengembangkan potensi untuk mendengarkan aktif. Jadi bagaimana yang nanti Ibu inginkan untuk saya amati? Mungkin di bagian pertanyaannya Bu ya. Oh, di bagian pertanyaannya ya. Iya. Oke, baiklah kita bisa mulai coachingnya. Dipersilakan Bu Agus. Selamat siang Bu Indah. Siang Bu Agus. Oke. Makasih ya sudah datang siang ini. Nah, kita mau ngobrol sebentar, bisa kan Bu? Kemungkinan Bisa, Bu. 5-10 menit gitu. Apa nih yang mau Ibu omongin siang? Iya Bu, yang ingin saya bicarakan pada siang hari ini tuh masalah kebersihan di sekolah saya Bu. Saya lihat gitu kan Bu, banyaknya sampah di lapangan sekolah saya dan tidak ada koordinator kebersihannya gitu Bu. Jadi saya merasa gelisah sendiri gitu Bu. Kenapa sih masih kotor gitu? Kenapa sih nggak bisa bersih gitu? Karena kan kami 7.15 sudah bel, tapi baris dengan sampah-sampah yang berserakan gitu. Oke, jadi mau ngomongin masalah kebersihan lingkungan sekolah ini Bu. Kondisi sekolahnya banyak sampah dan tidak ada penanggung jawab seperti itu Bunda. Iya seperti itu Bu Agus. Jam 7.15 sudah bel dan lapangan masih banyak sampah. Iya Bu. Oke, mungkin di sekolah lama itu tidak seperti itu Bu. Tidak Bu, di sekolah lama saya tuh jelas koordinatornya, karena dia petugas piketnya juga jelas siapa yang harus bertanggung jawab membersihkan lapangan. Dan kalau tidak dilaksanakan itu ada sanksinya. Nah di sekolah baru ini belum ada jadwal piket seperti itu Bu. Jadi kita kalau mau nyuruh anak secara random kan susah, karena kan itu bukan tugas dia, bukan kewajiban dia, sehingga ya hari ini pas piket saya mungkin bisa nyuruh, tapi kan besoknya lagi yang bukan piket saya, ya udah wassalam gitu Bu, sampahnya. Kita cuma punya waktu pendek nih Bu. Ibu ingin dapat apa dari bicara kita ini? Saya ingin dapat semacam cara gitu lah Bu. Gimana ya caranya biar lapangan saya ini bersih gitu. Karena saya juga ingin gitu berkontribusi gitu buat ke sekolah, apa yang bisa saya bantu kira-kira untuk mengurangi sampah di lapangan sekolah. Oke. Hal apa yang harus diperbuat untuk bisa membuat lapangan bersih Bunda? Iya Bu. Supaya bersih saat kita garis upacara Bu. Iya betul Bu, supaya enak mata ini dan hikmat waktu upacara gitu, udah fokus ke sampah. Oke. Kalau ini ngomongin kebersihan lapangan sekolah atau lingkungan sekolah, lingkungan yang bagaimana nih yang Ibu Indah inginkan menurut Ibu Indah yang bersih dan nyaman itu seperti apa? Ya lingkungan pastinya lingkungan tanpa sampah gitu ya Bu. Tapi menurut saya ingin memiliki pemandangan sekolah itu dengan lapangan yang setiap paginya itu benar-benar disapu pakai sapu lidi gitu Bu. Jadi tanahnya itu terlihat seger, bukan hanya ngutip sampah doang, tapi tanahnya nggak ada apa-apain gitu Bu. Tapi karena kami masih belum tegel semua, masih ada tanahnya gitu kan Bu. Jadi saya ingin lapangan saya itu tiap paginya disapu bersih pakai sapu lidi gitu. Oke. Kalau pengamatan Bu Indah dari guru-guru, rekan guru maupun dari murid atau dari kepala sekolah, bagaimana tanggapan mereka Bu? Tanggapan terkait sampah gitu ya Bu. Iya. Kalau rekan guru sama-sama mengeluh Bu, cuman mereka tidak bisa berbuat apa-apa juga karena memang tidak ada kebijakan menentukan penetapan roster kebersihan tadi itu gitu. Karena 7.15 sudah bel, kebersihan kelas aja kadang nggak sempet gitu Bu, karena kan ya baru nyampe udah lonceng gitu kan. Jadi untuk kemarin sempat diskusi juga nggak bisa. Jadi guru tuh nyarankannya malah harusnya ada
petugas kebersihan khusus, bukan anak-anak yang disuruh gitu kan. Kalau dari anak-anak ya mereka sebenarnya risih juga, cuman karena tidak merasa bertanggung jawab, mereka juga cuek. Kalau dari kepala sekolah, kami sudah usul untuk diadakan tempat sampah berupa drum gitu ya Bu, agar dibakar di tempat, dibakar di drum, tidak buang ke belakang. Tetapi belum ada tanggapan terkait usulan minta drum itu. Jadi Bu Indah, apa yang bisa Ibu lakukan untuk memperbaiki pemandangan Ibu yang masalah sampah di sekolah ini yang membuat Ibu gelisah seperti itu? Sebenarnya itu sih yang saya pikirkan gitu Bu. Apa ya yang bisa saya perbuat untuk bisa mewujudkan lapangan sekolah yang bersih gitu. Yang saya pikirkan. Kalau dari pengamatan Ibu, kira-kira hal kecil apa yang bisa Ibu lakukan untuk mengurangi sampah? Hal kecil dan sederhana yang bisa saya lakukan sebenarnya ya membuat jadwal piket kebersihan, tetapi yang bertugas itu yang rumahnya dekat sekolah gitu. Jadi misal hari ini tugasnya si A, si B, si C, jadi orang tuh diharapkan jam 6:30 sudah hadir di sekolah. Jadi terkejar itu 7.15 sudah bersih. Kemudian ya mengajak guru lain sih Bu, terkhusus guru piket untuk bekerja sama mengontrol datangnya itu jangan mepet 7.15, tetapi jam 7 kurang sudah hadir di sekolah dan memantau yang lagi piket itu. Oke, berarti di sini Ibu membuat jadwal piket secara bergantian begitu ya Bu. Kemudian di sini saya lihat tadi piketnya itu secara yang dekat dengan rumahnya. Jadi Bu yang jauh dari rumahnya itu tidak piket Ibu? Iya Bu, nggak bisa kayaknya dijadwalkan karena kan mereka tergantung bus ataupun kendaraan yang mereka naikin. Jadi kalau misal digabungkan yang rumahnya deket sama yang naik kendaraan ataupun naik bus atau orang kebun gitu kan Bu, itu nih takutnya ada cekcok. Misal yang rumahnya deket aja yang kerja, sementara yang naik bus tadi punya alasan aku naik busku terlambat, sehingga nanti ada kehilangan motivasi tadi yang rumahnya deket tadi. Jadi kalau bisa dikhususkan untuk yang dekat dengan domisili aja. Bagaimana menurut Bu Indah? Bu Indah bisa melakukan itu? Kemungkinan dilakukannya piket kebersihan itu Bu? Bisa sih seharusnya Bu, cuman ya saya siap-siap capek sendiri dulu gitu kan Bu, karena biasanya yang punya ide dia yang pastinya bergerak lebih dulu gitu kan, karena ya kita yang punya rencana, kita dulu yang beraksi dan untuk memberikan contoh sama yang lain. Intinya sih bisa, tapi saya harus capek sendiri dulu. Dalam bayangan Bu Indah, kira-kira berapa lama membutuhkan waktu Bu untuk melakukan jadwal piket itu? Kurang lebih sekitar 2 minggu lah Bu, dengan komitmen yang benar-benar dijalankan dari hati. Yang mana yang paling mungkin Ibu lakukan dalam minggu ini? Yang mungkin yang saya lakukan dalam minggu ini adalah yang pertama mendata siswa dulu ya Bu, yang rumahnya dekat gitu kan Bu. Kemudian dibuat jadwalnya berapa perempuan, berapa laki-laki setiap hari. Kemudian ya dengan membuat itu kita tentukan mulai minggu depan plan kerja, dan mulai minggu depan juga lah saya ikut mengontrol dan ikut dengan kawan-kawan piket hari itu juga gitu. Kapan itu bisa dilakukan Bu? Membuat datanya bisa dalam minggu ini lah Bu. Oke, dalam minggu ini. Iya Bu. Baiklah, di ujung sesi ini Bu, apa yang dapat Ibu dapatkan dalam sesi ini? Ya yang saya dapatkan dalam sesi ini sebenarnya saya tadi kan mengeluh akan kebersihan sekolah saya gitu kan Bu. Ternyata ketika saya sudah melakukan percakapan dengan Ibu, ternyata saya mendapatkan sendiri jawabannya. Saya harus pertamanya bersedia dulu lah untuk capek, karena kita punya rencana. Jadi ya
bersedia capek dengan cara yang tadi itu capek-capek membuat mendata siswa di rumahnya, membuat jadwal piketnya, dan mengontrol tugas mereka setiap hari. Oke, kalau begitu sampai ketemu di minggu depan ya Bu. Saya ingin mendengar cerita Ibu yang mengenai masalah sampah. Nah, kalau bisa berubah ya kan Bu? Iya, bagus. Oke, sampai bertemu minggu depan Bu Indah. Sampai bertemu minggu depan, bagus. Wow, coaching yang sudah baik. Makasih, Bu Kalau Suci. menurut saya nih, tadi kan Bu Indah ingin dikembangkan kompetensi mana ya, yaitu mendengar musik. Menurut saya itu sudah bagus, dan Bu Indah pun sebagai coaching sudah bagus menjawabnya. Jadi dari coaching ini kita sudah mendapatkan solusi dari permasalahan yang dikeluhkan oleh Bu Indah dari coach yang sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang baik. Ya, mudah-mudahan kedepannya bisa dilaksanakan ya Bu Indah, sekolahnya bisa bersih, sampah-sampah juga sudah tidak ada lagi ketika upacara terutama ya. Dan Bu Agus juga coach, sebagai coach sudah bagus. Yang tadi perlu diperhatikan saya rasa itu sudah baik ya, tidak ada yang perlu saya tambahkan. Saya pikir sudah cukup bagus, dan dari pertanyaan-pertanyaannya juga sudah berbobot ya. Sepertinya sudah bisa diakhiri coaching kita pada siang hari ini. Saya akhirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sampai bertemu minggu depan ibu-ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu minggu depan, Bu Suci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Indah. Selamat siang ibu-ibu, bagaimana kabarnya? Siang Bu. Alhamdulillah sehat. Iya, alhamdulillah sehat, bahagia ya. Siang ini ibu-ibu mau melakukan coaching ya Bu? Iya Bu. Dan Bu Suci berperan sebagai coachnya. Iya. Jadi Bu Suci di dalam coaching nanti ini Ibu ingin saya membantu mengembangkan kompetensi yang mana ini? Kompetensi mendengar aktif Bu. Kompetensi mendengarkan aktif. Kemudian Bu Suci, bagian mana yang nanti Ibu inginkan untuk saya amati? Dari pertanyaan-pertanyaan saya Bu. Dari pertanyaan Ibu terhadap coaching ya? Iya. Baik, berarti di sini coachnya Bu Suci, coachingnya Bu Agus. Jadi untuk mempersingkat waktu, dipersilakan untuk Bu Suci dan Bu Agus melaksanakan praktik coaching. Baik, terima kasih Bu Indah. Ya, sama-sama. Assalamualaikum Bu Agus. Waalaikumsalam Bu Suci. Ya, apa kabarnya? Alhamdulillah sehat. Bu Agus, katanya hari ini ada sesuatu yang ingin dibicarakan kepada saya. Apa itu Bu Agus? Begini Bu, saya mau membicarakan masalah anak murid saya yang bernama Budi. Akhir-akhir ini Bu, saya lihat si Budi ini prestasi belajarnya itu menurun Bu. Biasanya dia tidak seperti itu. Yang saya dengar katanya orang tuanya lagi pisah, ya, jadi dia tinggal bersama neneknya. Kemudian di sini saya lihat Bu, si Budi ini dalam belajar pun dia sudah tidak peduli lagi, bahkan untuk mendengarkan guru pun dia sudah tidak mau lagi. Berarti seperti ini ya, seperti ada penurunan prestasi belajar dari si Budi. Dia tidak mau mendengarkan lagi ketika guru menjelaskan, itu seperti itu ya, diantaranya yang bagus. Jadi ini karena waktu kita sebentar, kira-kira menurut Bu Agus, apa solusi yang mau dibuat nih untuk si Budi agar hal itu tidak terjadi lagi seperti itu ya? Kalau yang saya inginkan ya Bu, si Budi ini kembali seperti kemarin Bu, dimana hasil belajarnya itu tidak mengalami penurunan. Cuman ya gimana lagi kan Bu, karena mungkin si Budi ini orang tuanya berpisah, jadi dia semakin down karena tidak ada yang memantau dia gitu, ataupun mungkin dia kurang kasih sayang Bu. Iya. Berarti selama ini si Budi ini termasuk anak yang lumayan bagus prestasinya ya bagus ya. Ya, seperti itu Bu. Ini suatu masalah sih memang. Jadi kalau menurut Bu Agus, apa kira-kira yang bisa Ibu lakukan
itu dapat merubah prestasi Budi ini? Kalau menurut saya yang bisa saya lakukan itu Bu, yang pertama itu saya harus lebih dekat dengan si Budi ini Bu. Jadi saya menanyakan apa yang dirasakan oleh si Budi. Mungkin dari situ Budi bisa mengungkapkan isi hatinya kepada saya seperti itu. Mungkin hal yang kedua saya lakukan, saya bertanya kepada teman-teman si Budi. Manakah ada teman dekat si Budi yang tahu masalah yang dialami oleh si Budi seperti itu. Ya, bagus itu Bu Agus, agar nanti si Budi bisa mengungkapkan kan apa kendala yang dihadapi sebenarnya. Jadi kira-kira apa lagi yang mau Ibu lakukan? Ada nggak niat Bu Agus untuk mengunjungi rumah si Budi? Rencana ada Bu, dalam minggu ini saya ingin berkunjung ke rumah orang tua si Budi. Cuman yang saya dengar orang tuanya itu udah nggak ada lagi di rumah itu kan Bu. Mungkin saya akan menjumpai kakeknya atau neneknya di rumah itu. Dan saya akan membicarakan masalah yang dialami oleh si Budi. Dimana si Budi ini kan hasil belajarnya itu menurun, seperti sangat menurun drastis. Baik Bu Agus, jadi nanti rencana Ibu kan mau datang ke rumah orang tua Budi. Jadi selama ini orang tua Budi sudah tahu Bu bagaimana penurunan prestasi Budi? Sebelumnya saya sudah mengabari orang tuanya melalui WA atau telepon ya Bu, cuman tidak ditanggapin Bu. Mungkin kan karena lagi ada masalah orang tuanya, jadi mungkin tidak ada tanggapan seperti itu Bu. Tapi memang rencana saya kan minggu ini saya mau berkunjung ke rumah orang tuanya biar untuk memberitahu kepada kakek neneknya. Rencana yang bagus ya Bu Agus ya. Jadi kalau dari percakapan ini apa yang Bu Agus dapat? Saya merasakan lebih tahu lagi ya Bu bagaimana mengatasi masalah si Budi ini. Mungkin yang pertama yang saya dapatkan itu saya lebih mendekatkan diri saya kepada si Budi. Kemudian itu saya harus memberitahukan bagaimana caranya orang tua si Budi ini harus tahu bahwasanya prestasi belajar si Budi ini menurun Bu. Mungkin tidak dengan ayah ibunya, bisa saja nanti saya sampaikan kepada kakek dan neneknya setelah berkunjung ke rumahnya. Seperti itu ya, bagus ya. Jadi kalau menurut Bu Agus Ya. setelah percakapan ini gimana perasaan Bu Agus? Adakah hal yang positif dari percakapan kita ini? Saya rasa percakapan ini sangat menarik ya Bu, karena menemukan solusi yang sedang saya hadapi. Saya lebih tahu bagaimana solusi untuk menghadapi anak-anak saya ini si Budi ini. Jadi mungkin kedepannya dengan ada percakapan kita ini dapat merubah dari yang dulunya bagaimana si Budi prestasinya bagus menjadi lebih baik lagi seperti itu. Ya, wah saya penasaran nih jadinya minggu depan mudah-mudahan itu rencana sudah dilaksanakan Bu Agus dan kita lihat perkembangan si Budi bagaimana, karena kan memang si Budi ini awalnya memiliki prestasi yang baik ya Bu Agus ya. Baiklah Bu Agus, terima kasih ya atas waktunya. Mudah-mudahan nanti apa yang Ibu rencanakan bisa dilaksanakan dengan baik dan hasilnya juga baik. Iya Bu, sama-sama Bu. Oke Bu Agus, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu. Baik, terima kasih kepada Bu Suci dan Bu Agus yang sudah melaksanakan praktik coaching ini dengan sangat baik. Berdasarkan observasi saya selama percakapan Bu Agus dan Bu Suci terkait dengan menurunnya prestasi belajar Budi, Bu Suci tadi ya sebagai coach sudah sangat aktif bertanya kepada Bu Agus, dan dalam percakapan tadi Bu Agus juga sudah dapat menemukan cara bagaimana sih sebenarnya agar minat belajar Budi ini kembali seperti semula gitu ya Bu. Jadi catatan saya di sini udah sempurna sih menurut saya. Alur Tirtanya tadi itu kan tidak ada catatan yang berarti. Semoga Bu Agus dapat menjalankan rencana aksi nyatanya dengan sangat baik dan dapat memberikan perubahan yang benar-benar berdampak kepada Budi, walaupun sudah orang tuanya sudah berpisah, tapi semangat belajarnya tetap kembali seperti semula. Jadi saya rasa cukup sampai di sini saja praktik coaching kita pada siang hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Bu Suci dan Bu Agus. Sampai bertemu di kegiatan berikutnya. Terima kasih Bu Agus. Alhamdulillah.